Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivaldi Rizka Febrilianto akan mempresentasikan tentang penilaian rencana investasi syariah, yang dimana poin A yaitu analisa pengaturan modal dalam perspektif Islam. Gagasan untuk mendiskusikan analisis pengeluaran modal dalam kerangka syariah menunjukkan keterkaitan dengan teknik modern yang berhubungan erat dengan tingkat diskon dalam bentuk tingkat bunga. Hal ini menjadi problem nyata bagi para pemikir Islam. Para ahli ekonomi juga mengatakan analisa bahwa teknik investasi modern bisa diterima meskipun tidak ada suatu usulan proyek apapun. Dan saya akan membacakan poin B, yang dimana analisa ringkasan tentang praktik analisis investasi konvensional. Suatu organisasi mempunyai kriteria yang berbeda untuk investasi sehingga mereka mengadopsi metode untuk analisa usulan pengeluaran modal, dilengkapi dengan dua metode atau lebih untuk memastikan suatu keputusan investasi yang tepat. Dengan cara yang sama, kebutuhan suatu organisasi kadang membutuhkan modifikasi terhadap metode yang bisa digunakan, dan cakupan modifikasi seperti itu sangat luas. Dan ada beberapa metode, yaitu metode yang paling banyak digunakan dalam analisa investasi konvensional adalah 1. Metode payback, 2. Accountant rate of return, 3. Discounted cash flow rate of return, 4. Net present value method, 5. Machinery and Elite Product Institute metode. Dan saya akan membacakan pada poin C, yang dimana evaluasi investasi dalam kerangka syariah. Ketika gagasan dasar bahwa waktu mempunyai nilai dan mempertimbangkan waktu dalam arus kas adalah suatu yang diterima, analisis teknik pengeluaran modal sudah menggunakan konsep modal yang tidak islami. Jadi ada kepentingan untuk membuat rumusan alternatif. Dan metode yang digunakan dalam kerangka keuangan syariah adalah investable. Metode atau kelebihan barang yang diinvestasikan atau ISM. Terus setelah itu saya akan membacakan tentang keuntungan ISM dibanding metode-metode yang lain, yang dimana keuntungan ISM dibanding metode yang lain: 1. Dibanding metode payback. A. ISM mengukur keuntungan proyek sedangkan metode payback tidak. B. Payback mempunyai suatu penyimpangan terhadap investasi longer lived atau jangka panjang, sedangkan ISM tidak. C. Payback tidak mempertimbangkan arus kas setelah biaya ditutupi, sedangkan ISM mempertimbangkan semua arus kas selama proyek berlangsung. D. Payback mengabaikan nilai uang sebagai fungsi waktu, sedangkan ISM memperhitungkan kartu pengeluaran dan waktu berjalan. Dan yang kedua, dibanding dengan ARR, ISM mempertimbangkan nilai uang sebagai fungsi waktu dan ARR tidak. Dan yang ketiga, dibanding dengan DCFR dan NPV, yang dimana A. Kedua metode dipahami dalam kerangka kapitalistik, di mana riba digunakan untuk
pemotongan arus kas. ISM lebih relevan digunakan dalam kerangka bebas riba dengan ide sentralnya adalah mengabaikan suku bunga. Dan yang lebih dari itu, ISM lebih sederhana untuk dipahami dan diterapkan dibandingkan kedua metode ini. Dan yang nomor 4, dibanding MAPI atau MAPI. MAPI suka digunakan dan tidak mempertimbangkan nilai uang sebagai fungsi waktu. ISM mudah digunakan dan juga mempertimbangkan pemilihan waktu arus kas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.